Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya akan review yaitu benih yang baru, beberapa hari, saya bawa dari Pandeglang dan sekarang sudah ada di bak saya, yaitu sudah kita panggil pendederan. Kita itu hari bawa benih ukuran 23 dan sekarang kondisinya lagi hampir 4 hari siang malam hujan, bahkan 2 hari ini di belakang saya sudah mau banjir. Tapi ini kita tetap oke, supaya yakin, supaya bukti sahabat bisa lihat sini bahwa di daerah saya ini lagi banjir, lagi banjir. Bahkan benih ini 2 hari saya puasakan. Benih ini saya puasakan selama 2 hari dengan alasan karena hujannya nggak berhenti, gerimis terus. Bahkan baru hari ini pun nggak ada terang. Ini lepas tengah hari, seharusnya ini pas lagi panas-panasnya, tapi ini masih mendung, tapi nggak hujan lah. Dan hari ini saya mau kasih makan, karena kasihan juga selama 2 hari saya nggak kasih makan, seperti itu. Oke, kita lihat sebesar apa banjir di belakang rumah saya. Oke, nanti saya lempar bagian sebelah sini. Sahabat bisa lihat sini. Oke, sahabat bisa lihat bagian sini saya mau lempar. Nah, ataupun sebelah sini yang dekat pohon bambu. Oke, atau sahabat sebelah sini. Nah, itu banjir, lagi banjir. Oke, kita lanjutkan review. Oke, jadi sekarang karena hujan 4 hari berturut-turut siang malam, kalau derasnya itu ya paling 3 jam, 2 jam, setelah itu gerimis gitu, deras lagi, gerimis lagi. Sampai air yang satu bak saya yang di sini bening, bahkan yang di depan sana pun, yang di depan rumah itu bening, tapi alhamdulillah yang dua enggak terlalu bening, masih ada sedikit hijau-hijaunya. Oke, kita mulai saja, kita lihat karena kasihan juga ini udah lama enggak makan. Jadi kita bisa lihat di sini respon makannya, karena ukuran ikannya masih 2 cm, masih 2-3 cm maksudnya. Jadi sebelum saya kasih makan, mungkin sahabat bisa lihat ikannya supaya lebih jelas. Oke, sahabat bisa lihat posisi ikannya. Oke, kasihan sudah 2 hari nggak makan. Jadi saya mau kasih makan semua sekarang. Semuanya saya mau kasih makan. Di belakang saya ini ada 3 bak dan di depan ada 1. Nah, biar merata.
Oke, satu bak ini sudah selesai. Kita kembali lagi ke bak yang satu lagi karena ini ada 3. Dan oke, sekalian saya mau menjawab ada beberapa pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu tentang pemberian probiotik kepada pakan. Kalau dalam segmen pembesaran, memang saya mengharuskan lah untuk pemberian probiotik. Ini bagi saya lah cara saya. Tapi kalau untuk benih, saya sendiri enggak. Terus alasannya kenapa? Karena pemberian pakan kepada benih itu paling banyak itu 3 kilo. Itu pun jarang. Rata-ratanya paling 1 kilo satu kali pemberian pakan. Jadi agak merasa repot gitu. Kalau saya lah. Tapi kalau bagusnya, kalau sahabat mau, bisa dikasih probiotik pun bisa. Itu lebih bagus lagi. Karena saya merasa repot, saya sibuk, jadi saya kasih kering aja. Seperti ini. Oke, sahabat bisa lihat. Ini pakan yang saya pakai yaitu PF 500. PF 500 ini sudah lepas pengli. Jadi kita pakai PF 500 dan ini kering. Ini saya pakai kering, nggak pakai probiotik, jadi nggak dibibis dulu. Terus aman nggak? Sejauh pengalaman saya, kalau benih aman lah. Jadi saya nggak menerima alasan misalkan kalau pakan itu kering nggak dibibis nanti mengembang di dalam perut, bengkak, mati dan lain sebagainya. Itu saya nggak menerima alasan karena saya sudah riset, saya sudah buktikan itu nggak berlaku. Itu nggak berlaku dan itu nggak terjadi. Kalaupun ada kematian bukan karena itu. Seperti itu. Jadi sahabat bisa buktikan karena begini. Kita pemberian pakan tiap hari. Ada yang mati cuma 1 ekor misalkan. Dan itu bukan karena pemberian pakan. Justru kalau saya harus tunjukkan, tadi saya lihat ada yang mati 1 ekor. Tapi mana? Oke, kameramen bisa zoom, kelihatan nggak? Di sini ada yang mati 1 ekor. Di sini ada yang mati 1 ekor. Ini 2 hari saya puasakan, nggak kasih makan. Ini ada yang mati 1 ekor. Jadi bukan disebabkan karena pakan kering bisa perut pecah gitu, gara-gara pakan kering. Itu enggak. Seperti itu. Jadi ada yang mati 1 ekor karena yaitu sebenarnya perubahan suhu secara drastis. Karena yang saya bilang selama 4 hari ini hujan tiap hari dan yang 2 hari ini saya nggak kasih makan. Kalau yang kemarin-kemarin meskipun hujan ini sudah 4 hari, ada jeda lah. Ada seperti ini. Nggak panas tapi nggak hujan. Gerimisnya agak ada jeda lah, berhenti gerimis seperti itu. 1 jam 2 jam berarti ada peluang saya kasih makan. Tapi kalau gerimisnya terus menerus 24 jam atau siang, sepanjang siang, malam atau sepanjang malam, itu saya nggak kasih makan sama sekali. Karena minimal 1 jam, bagusnya sih 1,5 jam sampai 2 jam nggak kena hujan baru kita kasih makan. Terus penyebab kematian ini, kalaupun ini kan ada 1 ekor, kalaupun misalkan sahabat mengalami kematian setelah air hujan, berarti itu semata-mata karena pH drop. Karena pH drop, penanganannya seperti apa? Biasa pengalaman saya buang air, sisakan kisaran 15-20 cm. Jadi jangan tinggi-tinggi airnya kalau musim hujan. Saya pun ini kan sahabat lihatlah di konten-konten sebelumnya, bak saya ini kan bak pembesaran. Semua ini saya bak pembesaran, tapi saya pakai untuk pendederan. Bahkan di masa-masa tertentu saya pun sering juga melakukan pemijahan di bak ini. Jadi bak ini multifungsi. Bak ini untuk pemijahan, untuk pendederan, untuk pembesaran itu bisa. Karena apa? Level air tergantung kita. Meskipun ketinggian bak saya 1,20 meter, itu nggak mesti harus diisi penuh. Kayak sekarang nih pendederan, ikan ukuran 23. Saya kasih air itu kisaran 15-20 cm. Kalau pas hujan, saya rendahkan jadi 15 cm. Kalau nggak hujan, panas, saya tinggikan jadi 20 cm. Seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita ada maintenance. Ada maintenance untuk perawatan air kalau di musim hujan.
Tapi kalau di musim panas, nah itu enggak lah, itu standar saja. Kalau misalkan kita 20 cm, mungkin setelah 1 minggu kita tambah jadi 30 seperti itu. Jadi kita sesuaikan itu saya panggil, jadi disebutnya situasional lah, nggak mesti gitu, nggak mesti. Jadi kalau ada pertanyaan, bang untuk pendederan airnya ketinggian berapa senti, untuk pemijahan berapa senti, sebenarnya itu ikut cuaca juga, ikut cuaca, ikut desain bak, ikut macam-macam lah seperti itu. Ada faktor baknya seperti apa, terpalnya beton tembok atau HDPE, terus ada faktor ukuran size ikan juga, ikannya size berapa seperti itu, dan itu menentukan untuk ketinggian air. Jadi kalaupun sahabat bertanya itu harus spesifik untuk saya supaya lebih spesifik lagi menjawabnya seperti itu. Ketinggian air, misalkan bukan ketinggian air, misalkan begini, Kang, ini saya lagi pendederan ukuran ikan 23 cm, yang sesuai itu berapa senti ketinggian airnya seperti itu. Jadi di situ mungkin saya bisa uraikan kalau spesifik seperti itu. Kalau pertanyaannya cuman, Bang, untuk pendederan kira-kira optimalnya airnya berapa senti gitu. Itu saya buat meskipun kalimatnya pendek pertanyaannya, tapi saya harus buat jawaban melalui konten, karena itu saya harus menjelaskan supaya nggak gagal paham. Karena semuanya tergantung situasi dan kondisi. Oke, kita lanjut memberi pakan yang tengah dengan yang ujung. Oke, kita lanjutkan. Mungkin kameramen bisa zoom, bisa lihat supaya lebih dekat, lebih jelas ikannya, responnya seperti apa. Oke. Karena kasihan juga selama 2 hari saya nggak kasih makan. Jadi sudah pasti laparnya. Terus nanti kalau ada pertanyaan, misalkan, Bang, itu ukuran baknya berapa? Di video sebelumnya saya sudah kasih tahu, ukuran bak saya semuanya sama 3x4. Terus kalau ada yang bertanya, itu untuk pendederan berapa? Seperti itu. Sebenarnya begini, biasanya kalau saya pakai kolam terpal, 2x3 itu 6.000 untuk pendederan sampai ukuran 9-10 bahkan 11-12 cm. Tapi kalau misalkan pendederannya sampai 6-7-7-8, itu bisa sampai 8.000 untuk 2x3. Dan kita tinggal tambahkan saja. Ini 3x4 berarti 2 kali itu. Ini biasa minimal paling sedikit saya isi 10.000 ekor satu bak ini, paling sedikit 10.000, dan maksimalnya itu bisa sampai 18.000, bahkan sekali sekala saya pernah isi 20.000 lah, tapi saya nggak rekomendasi. Normalnya itu kisaran 3x4. Kalau ketinggian air kan ikut situasi juga, normalnya itu kisaran 10.000 lah, aman. 10.000 itu aman, apalagi kalau di musim hujan seperti itu. Kayak yang sekarang ini saya tebar saya sendiri, ini di level paling sedikit 10.000. Jadi saya kasih 10.000 per satu kolam. Saya ada 4 kolam jadi 40.000 seperti itu. Oke, ini kita satu lagi, kita kasih pakan lagi. Oke, mungkin ada yang bertanya, Kang, kenapa harus keliling kasih pakannya gitu? Begini sahabat, karena ini kan agak sedikit jauh, 3 meter kali 4.
Jadi ini pakannya kecil, ringan. Jadi kena angin itu pakan nggak sampai ke ujung sana, seperti itu. Lain lagi dengan pemberian pakan ikan yang besar. Kalau ikan yang besar kan kita pakannya ini partikelnya besar, butirannya besar. Jadi kita lempar itu bisa, bahkan jangankan 3 meter, 5 meter pun kita bisa sampai lempar. Tapi karena ini kecil, jadi dia bisa terbias kena angin yang ujung nggak kena atau nggak kebagian seperti ini. Jadi maksud saya seperti itu, supaya lebih rata lagi saya kasih keliling supaya yang ujung kebagian, semuanya kebagian, bagian-bagian yang di tepi. Tujuannya supaya lebih merata seperti itu. Karena kalau lempar saja, saya lempar itu kena udara atau kena angin, terbias oleh angin, itu kadang-kadang kita tujuannya lempar ke sana, malah peletnya kena angin lari ke sana, seperti itu. Jadi itu sebenarnya teknis lah, tergantung kenyamanan. Yang penting kita pastikan bahwa semuanya dia kebagian, kita kasih makan secara rata seperti itu. Kalau istilahnya mau dilemparnya cara gimana, cara apa, itu teknis. Itu tergantung kenyamanan lah seperti itu. Dan kalau untuk saya terus terang, saya nyamannya seperti ini. Jadi saya keliling, saya jalan-jalan seperti ini. Jadi alhamdulillah biasanya kebagian rata semuanya seperti itu. Oke, tinggal satu bak lagi yang di depan. Jadi sekalian kita yang di depan lagi, karena yang saya bilang saya isi satu bak ini 10.000. Pendederan di kali ini saya mendederkan 40.000 gitu. Jadi ada satu lagi yang di depan. Dan oke, mungkin sahabat bisa lihat sini, semua yang di fitur gabung, yang di pelatihan online semuanya sudah selesai. Ini bak sudah kosong semua, jadi sahabat bisa lihat sini. Oke, kameramen bisa tunjukkan pada sahabat kita, ini semua sudah kosong. Kita pelatihan online yang level 1 sudah beres, dan kesimpulannya ada di video akhir. Apakah untung, apakah rugi, sistem GWS itu detailnya seperti apa, dan mungkin sahabat yang belum gabung, belum join, belum mengikuti pelatihan bersama, sahabat bisa ikutan juga. Oke, kita lanjut ke depan. Oke, kalau yang ini airnya lebih rendah lagi, ini kisaran 10 sampai 12 cm. Karena ini ada sedikit lumut aktifnya. Jadi sebenarnya sih alasannya saya rendahkan karena hujannya sih terlalu terlalu apa namanya? Terlalu lama, sampai beberapa hari sampai banjir. Jadi saya mau supaya pH-nya agak sedikit optimal, makanya saya rendahkan ketinggian airnya seperti itu. Ini lebih rendah lagi ketinggiannya, sahabat. Yang ini dia 10-12 cm biasanya. Apalagi kalau malam, karena biasanya saya turunkan itu di malam hari. Malam hari. Kalau siang kadang-kadang saya tambahkan seperti itu dengan air sumur.
Oke sahabat, kurang lebih seperti itu cara saya dalam merawat pendederan. Jadi ini sekalian menjawab daripada sahabat kita yang bertanya, "Bang, di tempat saya sekarang musim hujan, terus saya sekarang melakukan pembenihan atau pendederan. Terus, kalau pas hujan gimana, kasih makan enggak?" Seperti itu. Jadi saya jawab sekarang, jangan kasih makan pas hujan, tapi kalau misalkan ada jeda 1-2 jam setelah hujan bisa kasih makan. Cuman ada perlakuan khusus yaitu maintenance air. Jadi apabila air itu lebih dari 20 cm, apalagi kalau 30, 40 itu harus dikurangkan, wajib. Harus dibuang supaya suhunya agak sedikit optimal, pH-nya supaya lebih netral lagi. Jadi kita buang air itu sampai ketinggian 15. Jadi saya kalau hujannya betul-betul kayak gini tiap hari, memang saya enggak lebih dari 15 cm. Dan itu nanti apabila panas kita bisa mendadak tambahkan menjadi 25 atau 30 cm. Seperti itu. Itu maintenance lah. Itu enggak mesti, enggak mengikat. Jadi semuanya tergantung situasi. Oke, saya pikir untuk ulasan video kali ini cukup sampai di sini dulu dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.